Pemirsa, bertransaksi melalui internet banking memang sangat praktis karena dapat dilakukan di mana saja. Namun, seberapa amankah bertransaksi melalui internet banking? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Di studio Metro Manulife kali ini saya telah ditemani oleh Bapak Anton Hermawan, Head E-Channel dari Permata Bank. Selamat pagi, Pak Anton. Selamat pagi, Chandra. Pak Anton, ini transaksi internet banking ini seperti apa sih sebenarnya? Oke, internet banking itu merupakan suatu layanan yang diciptakan oleh bank untuk nasabahnya untuk melakukan transaksi perbankan lewat media internet. Jadi nasabah itu bisa melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang ke cabang, bisa melakukannya di mana saja seperti yang Anda sebutkan tadi, kemudian melalui alat yang dipilih oleh nasabah. Nah, caranya kita bisa melakukan transaksi internet banking itu persyaratannya bagaimana? Oke. Pertama, tentu saja harus menjadi nasabah suatu bank. Jadi harus mempunyai rekening, kemudian juga harus mempunyai peralatan tambahan misalnya seperti kartu ATM dan sebagainya. Nah, sesudah melakukan semua itu, mempunyai semua itu, nasabah harus melakukan registrasi untuk mendapatkan layanan internet banking. Registrasinya juga biasanya dilakukan lewat secara online, jadi bisa lewat secara internet, kemudian melakukan semua proses yang ada di laman tersebut. Jadi nanti nasabah harus melakukan pendaftaran user ID, kemudian dia harus bikin passwordnya sendiri, kemudian dia harus memilih metode pengamanan yang lain, misalnya untuk SMS token atau dengan mobile token dan sebagainya. Tapi untuk datang langsung ke bank biasanya bisa dipandu ya Pak ya? Bisa. Jadi emang nasabah punya pilihan, bisa datang ke cabang atau melakukannya sendiri. Nah, kiranya apa yang harus kita perhatikan pada saat kita akan melakukan transaksi internet banking ini Pak? Seperti yang diketahui, dunia maya ini kan cukup berbahaya. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh nasabah adalah diantaranya ketika dia melakukan transaksi, sebaiknya dia melakukan transaksi di komputer atau peralatan yang dia pakai sendiri atau dia miliki sendiri. Jadi artinya jangan sembarangan misalnya pergi ke warnet untuk melakukan ini, karena kita tidak tahu environment warnet itu seperti apa. Jadi divisi yang ada di warnet itu seperti apa kita nggak tahu. Nah, sesudah itu kita nasabah harus melakukan atau menjaga kerahasiaan data-data yang dia pakai untuk melakukan login. Jadi user ID, password, semuanya itu harus dia jaga kerahasiaannya dan tidak boleh diinformasikan ke siapapun. Bisa lewat SMS, bisa lewat laman yang tidak benar dan sebagainya. Jadi dia harus menjaga itu. Bank tidak pernah menanyakan informasi rahasia tersebut kepada nasabah. Jadi bahkan kalaupun bank menanyakan itu tidak boleh di-share. Jadi kerahasiaan data tersebut harus benar-benar dijaga. Terlebih kalau hanya melalui via telepon ya Pak ya? Apalagi telepon, atau email, atau surat, atau semuanya. Itu pastinya upaya untuk penipuan ya Pak ya? Betul, karena bank tidak akan pernah menanyakan informasi tersebut ke nasabah langsung. Nah, tapi apakah jika kita sudah memakai gadget atau komputer sendiri, bisa dikatakan transaksi internet banking kita aman 100%? Gini, satu hal yang menggunakan ada beberapa cara yang digunakan oleh para penjahat dalam mengambil data dari nasabah. Di antaranya dia memberikan satu laman atau website yang tidak benar. Jadi dia merekayasa seolah-olah atau lamannya itu merupakan website bank, tetapi sebenarnya bukan. Jadi satu hal yang bisa dipastikan itu adalah nasabah mengakses website yang resmi. Nah, satu hal yang bisa secara praktis bisa digunakan oleh nasabah adalah menyimpan laman tersebut dalam satu bookmark. Biasanya kan kalau di internet kan ada booknya, ada bookmarknya. Nah, jadi dia harus mengakses lewat situ. Jadi ketika nasabah melakukan login ke websitenya, dia harus memperhatikan bahwa websitenya itu mengaksesnya secara aman melalui tanda kunci. Kalau misalnya Anda lihat di URL ada kunci gembok, itu merupakan keamanan SSL yang diterapkan oleh bank untuk nasabahnya. Jadi apapun yang dilakukan oleh nasabah di internet tersebut tidak akan bisa dilihat oleh orang lain, seperti itu. Jadi memang kejelian ini sangat dibutuhkan untuk dalam bertransaksi internet banking ya. Dan hati-hati juga, jangan sampai kita termakan oleh upaya-upaya dari penipuan. Terima kasih Pak Anton atas waktu dan informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh